Kita buka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal 15. Sebenarnya cukup panjang, tetapi kita akan baca perwakilannya saja. Saya harap jemaat akan baca ulang nanti di rumah. Dari 1 Korintus 15. Sebenarnya kita akan belajar dari ayat ke-12 hingga ayat yang ke-58. Tapi karena cukup panjang, jadi kita akan baca dari ayat ke-12 hingga ayat yang ke-20. Saya harap jemaat sekalian ketika tiba di rumah nanti kembali membaca perikop yang penting sehubungan dengan kebangkitan Kristus, sehubungan dengan kebangkitan kita, orang-orang yang telah berada dalam Kristus. 1 Korintus 15 kita akan baca silih berganti, ayat ke-12 jemaat dan simpatisan ayat 13, demikian silih berganti kita akan baca hingga ayat yang ke-20. 1 Korintus 15. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan dari orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta kepada Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam mimpi saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu. Kami dapat berkumpul bersama di dalam tubuh Tuhan kami Yesus Kristus, yaitu GBA Pontianak, untuk berbakti, memuji nama-Mu, memuliakan Engkau, dan juga untuk belajar firman. Bapa di sorga, kiranya Engkau berikan kepada kami hikmat, agar kami dapat mengerti apa yang kami telah baca, agar kami dapat semakin dewasa dalam Kristus ketika kami memahami apa yang telah kami baca. Bapa di sorga, kiranya Engkau memberikan kepada hamba-Mu hikmat, agar sekiranya dapat mengajar sesuai dengan kehendak, agar sekiranya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kebenaran dan bukan kesesatan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ini saya katakan tadi hari yang ini, karena hari ini kita akan memperingati, mengingat bagaimana Kristus menang atas maut, bagaimana Dia bangkit dari antara orang mati. Saudaraku yang terkasih, ada banyak orang di muka bumi ini yang meragukan kebangkitan. Ada banyak orang di muka bumi ini yang tidak sepakat dan berkata bahwa kebangkitan orang mati itu sesuatu yang mustahil. Dalam bidang ilmu pengetahuan itu sesuatu yang nggak mungkin. Bagaimana bisa orang yang terkubur, yang dagingnya sudah habis, tiba-tiba suatu saat kelak akan bangkit dari antara orang mati? Saudara, tidak jarang juga ada banyak orang yang skeptis, yang meragukan Kristus itu bangkit dari antara orang mati. Saya mengingat dulu ada satu orang sampai didokumentasikan jadi film begitu. Dia menulis satu buku. Dia tidak percaya Kristus itu bangkit dari antara orang mati, mustahil bagi dia. Cuma dia pacaran sama orang Kristen. Pacarnya ini selalu kasih tahu dia, menginjili dia Kristus adalah juru selamat dan lain sebagainya. Sampai suatu kelak dia bisik dengan pacarnya dan dia katakan gini aja, saya buktikan Yesus tidak bangkit dari antara orang. Kalau itu terbukti, jangan injili saya lagi. Pergi dia cari bukti.
keliling-keliling cari bukti dan sampai pada titik kesimpulan. Dia sudah keliling kemana-mana, habiskan banyak uang, sampai pada satu titik kesimpulan, Kristus tidak mungkin tidak bangkit. Dia bangkit dari antara orang mati. Jika dia tidak bangkit, maka mustahil. Lebih mustahil percaya dia tidak bangkit daripada percaya dia bangkit. Begitu saudara. Saya temukan ada banyak sekali sejarawan yang awalnya tidak percaya Kristus bangkit, tapi ketika mereka meneliti bukti-bukti yang ada, mereka tiba pada satu kesimpulan: Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Dan kebangkitan Kristus dari antara orang mati membawa berbagai macam manfaat bagi kehidupan Kristen. Bahkan menjadi satu pengharapan besar bagi berbagai macam jenis doktrin yang ada di dalam kekristenan. Itulah sebabnya dia harus bangkit dari antara orang mati. Dan inilah yang mau kita pelajari pada pagi hari. Saya beri judul khotbah saya, Kristus menang atas maut. Kemenangan Kristus atas maut. Ada banyak hal yang mesti kita pelajari. Ada banyak hal yang mesti kita pelajari dan kita pahami seputaran tentang kebangkitan Kristus. Yang pertama, coba kita lihat dari ayat ke-12 hingga 18. Cukup panjang, saya bacakan dengan cepat. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, hal pertama yang mesti kita pelajari, kebangkitan Kristus adalah fakta sejarah. Ini mesti kita pelajari. Saudara, setiap orang yang meragukan kebangkitan Kristus, setiap orang yang mempercayai bahwa Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, ini membawa konsekuensi besar bagi iman seorang Kristen. Ini membawa satu konsekuensi besar. Paulus katakan, seandainya kalau dia tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Semua orang yang bertobat dan percaya kepada Kristus, yang tadinya dikatakan bahwa mereka mati pasti masuk surga karena mereka telah bertobat dan percaya kepada Kristus, tetapi seandainya dia tidak bangkit, maka kita semua masih hidup di dalam dosa kita. Saudara, seandainya Kristus tidak bangkit, maka kuasa maut tidak pernah dikalahkan. Tadi ayat pembacaan Alkitab kita, apa sengat dosa itu, apa sengat maut itu? Itu hukum Tuhan, dikatakan Paulus dalam 1 Korintus pasal 15. Saudara, seandainya Kristus tidak pernah bangkit dari antara orang mati, maut tidak pernah dikalahkan, berarti dosa tidak pernah takluk. Kenapa? Karena upah dosa ialah maut. Seandainya Kristus tidak pernah bangkit dari antara orang mati, maka siapapun yang percaya kepada Kristus akan binasa dalam neraka. Dan yang lebih hebatnya lagi, tidak ada satu manusia pun yang akan masuk surga. Tidak. Semuanya akan binasa. Kenapa? Karena dosa tidak pernah ditaklukkan, maut tidak pernah ditundukkan. Ini konsekuensi kalau Kristus tidak bangkit dari antara orang mati. Saudara, berapa banyak tuduhan dari orang-orang yang tak percaya kebangkitan terhadap kebangkitan Kristus? Sungguh-sungguh sangat banyak. Sepanjang sejarah sampai hari ini ada begitu banyak orang yang meragukan Kristus bangkit dari antara orang mati, mempertanyakan iman kekristenan. Kamu percaya Kristus bangkit? Buktinya apa? Saudara, saya ingin menyajikan beberapa bukti yang tak terbantahkan bahwa kebangkitan Kristus itu adalah fakta sejarah. Ada beberapa bukti yang mesti kita pertimbangkan, dan semua bukti tersebut menitik beratkan pada satu kesimpulan, bahwa Kristus bangkit dari antara orang mati. Bukti yang pertama, kita bisa lihat dari catatan Injil Yesus Kristus.
Keempat, catatan Injil Yesus Kristus. Ini adalah bukti terkuat bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Saudara, mungkin ada yang berkata, ya itu kan catatan murid-muridnya. Bisa saja dia ngarang-ngarang, ya kan? Siapa tahu dia ngarang-ngarang, kemudian demi mendewakan gurunya, dia tulis gurunya bangkit dari antara orang mati. Padahal tidak. Saudara, tapi kalau kita lihat fakta dari catatan Injil, kita lihat karakter dari keempat Injil Yesus Kristus, kita temukan itu mustahil. Yaitu mustahil. Saudara, Anda bisa bayangkan tidak? Seandainya ada orang yang ingin mengarang bebas akan sesuatu, misalnya kita ingin mengarang bebas bahwa Kristus bangkit dari antara orang mati, maka kira-kira apa yang akan kita lakukan? Semua penulis akan tiba pada satu kesimpulan yang sama. Mereka akan menulis sesuatu yang bagus. Kenapa? Karena gurunya menang. Tidak mungkin dia tuliskan hal yang buruk tentang gurunya, atau tidak mungkin dia tuliskan hal yang buruk tentang dirinya sendiri, saudara. Tidak mungkin. Dia pasti akan menceritakan sesuatu yang bagus dan bagus. Saudara, saya ambil contoh Nebukadnezar. Daniel pasal 5 menderita penyakit boantropi. Satu penyakit yang jarang sekali ada di era modern, tapi pernah terjadi di tahun 1800-an di Inggris. Menderita boantropi, menganggap dirinya sebagai lembu, sapi, lembu, makan rumput. Saudara, Anda kalau mau cek, silakan cek di Google, di mana dicek, Anda cek catatan sejarah Babel dari negeri Babel sendiri. Tak akan Anda temukan satupun catatan yang berkata Nebukadnezar itu pernah kena sakit jadi lembu. Tak akan pernah. Catatan itu hanya eksis dalam Alkitab, hanya ada dalam Alkitab. Kenapa, saudara? Karena bagi Babel waktu itu mencatatkan kelemahan rajanya sesuatu yang memalukan, saudara. Bahkan kalau dia mau catatkan dan beritakan kemana-mana, Nebukadnezar kena boantropi 7 tahun. Dia kasih tahu kemana-mana. Saya rasa banyak bangsa langsung serang Babel waktu itu, karena ada kesempatan, rajanya sakit. Dan ini selalu terjadi. Makanya ada istilah sejarah itu ditulis oleh seorang pemenang. Kalau dia nulis pasti yang bagus-bagus, tapi Anda bandingkan dengan 4 catatan Injil, apakah itu Anda temukan? Dalam 4 catatan Injil Anda akan temukan bagaimana murid-murid Kristus yang mencatatkan Injil Yesus Kristus itu sendiri, mencatatkan bahwa mereka ketakutan, mencatatkan bahwa mereka kabur, lari ketika gurunya ditangkap, mencatatkan bagaimana keadaan gurunya yang tersiksa hebat itu ketika dia mesti menderita di atas kayu salib, mencatatkan bagaimana Petrus yang tadinya sangat berani untuk Tuhan, akhirnya satu waktu ketika Kristus ditangkap dan disalibkan dan mati, dia memilih untuk tidak ikut Tuhan lagi. Dia memilih untuk balik jadi nelayan. Anda bisa bayangkan bagaimana 4 catatan Injil Yesus Kristus tersebut bertentangan dengan berbagai macam konsep dunia yang beranggapan seandainya murid-murid mengarang itu semua. Tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin. 4 catatan Injil menunjukkan bagaimana begitu jujur penulis Injil mencatatkan peristiwa-peristiwa tersebut. Ia catatkan kelemahan mereka, ia catatkan keburukan mereka, ia catatkan kebobrokan mereka, ia catatkan bahwa gurunya dipermalukan, ditampar dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin kita bisa katakan ini karangan bebas? Karangan bebas tidak mungkin. 4 Injil Kristus tidak bisa tidak jika kita ingin bandingkan dengan berbagai macam catatan sejarah yang ditulis oleh pemenang. 4 catatan Injil punya karakter yang sangat jujur. Ini bukti yang pertama, Kristus bangkit dari antara orang mati. Bukti yang kedua, saudara, yang tak bisa orang bantah, kubur yang kosong. Ini bukti yang tak pernah ada orang bisa bantah. Kubur Kristus yang ditaruh batu besar untuk menutup pintu kubur tersebut ternyata kosong. Tak ada yang bisa bantah.
Saudara, orang-orang Yahudi, para pemimpin Yahudi, orang-orang Farisi, demi menghindari konsekuensi dari fakta kubur yang kosong tersebut, mereka sebarkan fitnah. Fitnahnya katanya apa? Tubuhnya dicuri. Tubuhnya dicuri. Dicuri murid-muridnya. Anda bisa lihat itu dalam Matius pasal 27. Dia katakan kepada para penjaga rumah, kasih tahu kepada orang-orang, kuburnya itu malam-malam murid datang bongkar kuburnya, curi. Saudara, apakah itu bisa menentang fakta kubur yang kosong? Jawabannya tidak, saudara. Anda bisa bayangkan, seandainya apa yang dikatakan orang Farisi itu benar, mayat Kristus dicuri sama murid-muridnya, maka ketika Petrus khotbah di hari Pentakosta, 3.000 orang bertobat. 10 hari setelah kenaikan Kristus, beberapa minggu setelah kebangkitan. Dan yang menarik apa? Petrus khotbah tentang kebangkitan pula. Seharusnya orang-orang Yahudi bisa lakukan apa waktu itu? Pergi mengecek, cari tahu, benar enggak yang dikatakan oleh orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin kami, bahwa murid-murid telah mencuri mayat Kristus dari kubur. Saudara, ini hanya selang beberapa minggu. Satu fakta yang sudah menyebar ke tanah orang Yahudi. Tapi tak ada satupun orang yang bisa ngebantah Petrus waktu itu. Seharusnya muncul satu orang yang bisa berkata, oh Petrus, mayatnya dicuri, buktinya ada. Apa sulitnya bagi mereka untuk mencari tahu, untuk grebek rumah Petrus dan kawan-kawan yang hanya bersebelas itu? Apa sulitnya? Apalagi di tanah Israel yang tidak begitu besar itu. Apa sulitnya bagi orang Yahudi jumlahnya jutaan itu pergi ke sana ngecek? Tapi ketika dia khotbah, tak ada satu orang pun yang bantah fakta bahwa Kristus bangkit dari antara orang mati. Yang terjadi justru apa, saudara? 3.000 orang bertobat. 3.000 orang menerima satu pesan keras dari Petrus, bahwa Yesus Kristus yang telah mati, yang telah mereka bunuh itu, telah bangkit dari antara orang mati. Saudara, fakta kubur kosong tidak mungkin bisa dibantah. Walaupun muncul berbagai teori imajinatif dari banyak orang. Saudara, pernah ada orang ngomong begini, Yesus tak pernah bangkit. Katanya apa? Sebenarnya ketika Yesus masuk kubur, Yesus itu hanya pingsan. Pingsan saja. Tak dalam kubur dia sadar, bangun keluar dari kubur sendiri. Saudara, coba Anda pikirkan satu teori imajinatif ini. Bagaimana mungkin bisa orang yang pingsan, yang sudah sekarat oleh karena penganiayaan, gulingkan batu yang besar itu? Bagaimana caranya? Sudah gulingkan, ketemu tentara. Bagaimana bisa? Teori imajinatif yang sangat liar dan sama sekali tidak bisa membenarkan satu teori bahwa Kristus tidak bangkit. Justru teori itu menekankan dengan jelas bahwa Kristus harus bangkit dari antara orang mati untuk menjelaskan kubur yang kosong itu. Tidak bisa tidak. Ada orang yang buat teori imajinatif yang lain. Katakan apa? Ketika para perempuan lari pengen kasih ke kubur Kristus, pengen berziarah, kita katakan, mereka nyasar. Katanya nyasar. Jadi nyasar ke kubur yang lain. Bukan ke kubur Yesus, mereka nyasar ke kubur yang lain. Kebetulan kuburnya kosong. Dan mereka berkata, oh Tuhan kami bangkit. Kasih tahu ke murid-murid dan murid-murid percaya. Saudara, teori liar yang luar biasa liar. Anda bisa bayangkan, murid-murid salah masuk kubur. Tak ada Google Map waktu itu. Tapi masa iya tak ada satu orang pun yang bisa ketika Petrus khotbah, ketika murid-murid sebarkan berita Yesus bangkit, satu orang datang, wih di kuburnya ini masih ada. Gulingkan saja tuh mayatnya masih ada. Tak ada satu orang pun yang bisa lakukan itu. Saudara, ini teori liar yang ingin mengubur fakta bahwa Kristus bangkit dari antara orang mati. Tidak mungkin. Kristus harus bangkit dari antara orang mati untuk menjelaskan kubur yang kosong tersebut. Ada yang berpendapat Yesus berhalusinasi. Murid-murid berhalusinasi. Kenapa Yesus yang berhalusinasi?
Murid-murid berhalusinasi. Mereka saking rindu dengan Kristus, akhirnya berhalusinasi lihat Kristus. Bisa saudara, apakah itu mungkin? Tidak mungkin, saudara. Kenapa nggak mungkin? Karena dalam 1 Korintus pasal 15 di ayat sebelumnya dari perikop yang kita baca, Paulus katakan, Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang sekaligus. Bukan bergantian, sekaligus. Kalau bergantian mungkin orang bisa beralasan, oh murid-murid itu halusinasi, ngigau dan lain sebagainya. Tidak, tapi itu 500 orang sekaligus. Saudara, halusinasi itu nggak nular. Tidak seperti demam. Membayangkan 500 orang berhalusinasi di waktu yang sama, itu merupakan pemikiran yang lebih sulit dibandingkan memikirkan waktu itu bisa ngomong. Saudara, itu tak mungkin. Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang di waktu yang sama. Tak bisa tidak, ini bukti yang tak terbantahkan dari kebangkitan Kristus. Dan yang terpenting apa, saudara? Dari bukti kebangkitan Kristus itu adalah perubahan murid-murid. Ini bukti yang tak bisa terbantahkan. Saudara, kita bisa melihat perubahan Petrus yang tadinya takut setengah mati, yang tadinya memilih untuk balik jadi nelayan, akhirnya kembali jadi pelayan Tuhan. Kita ingat perubahan Yakobus, saudara tiri Yesus, yang semasa hidup Kristus tidak bertobat, tetapi ketika dia bangkit menampakkan diri kepada Yakobus, dia bertobat. Kita ingat akan perubahan hidup dari Paulus yang tadinya penganiaya jemaat. Saya rasa semua orang sini akan sepakat kalau Paulus pun sebelum bertobat setuju dengan pendapat orang Farisi bahwa mayat Yesus dijual. Karena dia bagian dari orang Farisi. Dia menganggap kekristenan itu bidat. Dia membunuh mereka semua karena menganggap ini adalah pelayanan bagi Tuhan dia. Saudara, saya rasa satu ruangannya akan setuju. Paulus sebelum dia selamat, dia percaya mayat Yesus dijual. Tetapi apa yang terjadi? Di dalam jalan menuju ke Damsyik, dia melihat Kristus yang bangkit dan dia bertobat. Tidak bisa tidak, dia akui bahwa pendapat orang Farisi yang disebarkan itu adalah penipuan. Yesus benar-benar bangkit. Saudara, seandainya Yesus tidak bangkit dan ini semua bohong, adakah di antara mereka yang rela mati hanya untuk berita kebohongan yang mereka sendiri tahu itu bohong? Saudara, saya katakan ada banyak orang mati karena kebohongan, tapi kebohongan yang tidak dia ketahui. Ada agama tertentu yang mengajarkan umatnya untuk mati demi jalan Tuhan. Mereka ikut, tapi tanpa sepengetahuan mereka ini benar tidak. Ikut saja, banyak yang mati karena kebohongan yang tidak mereka ketahui. Tapi adakah orang yang mau mati oleh karena kebohongan yang dia buat sendiri? Mengingat Petrus yang penakut, mengingat murid-murid lain yang penakut itu semua, mengingat Paulus yang menganiaya jemaat dan berkata bahwa Kristus tidak bangkit, adakah yang mau mati demi kebohongan tersebut? Saudara, ketika mereka memberitakan Kristus yang bangkit, apakah mereka jadi kaya? Kalau seandainya jadi kaya, mungkin ada orang bisa beralasan, oh jual agama, itu penjualan paling menguntungkan. Nipu-nipu orang Yesus bangkit padahal tidak bangkit, yang penting dapat banyak uang. Tapi saudara, apakah mereka kaya setelah mereka sadar dan bertobat? Paulus yang kaya, saya percaya Paulus orangnya kaya. Dia punya bapak mampu sekolahkan dia di bawah guru Gamaliel. Saya rasa sekolahnya mahal waktu itu. Bukan orang sembarangan. Ketika dia tobat dan percaya kepada Kristus, apa yang terjadi? Dia hidup miskin, berkelana dari satu tempat ke tempat lain, berjuang hidup dengan usaha dia sendiri. Tidak bisa tidak, saudara. Perubahan hidup dari orang yang percaya Tuhan, perubahan hidup dari para murid, itu adalah konsekuensi logis bahwa Kristus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Dia benar-benar bangkit dari antara orang.
Nah saudara, semua banyak bukti yang bisa saya paparkan. Ada banyak sekali bukti bahwa Kristus itu bangkit. Tidak mungkin tidak, ini fakta sekali. Tetapi dari segelintir bukti tersebut sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Kristus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Amin saudara. Hal kedua yang saya ajak kita pelajari, kalau Kristus benar-benar bangkit, maka apa manfaatnya bagi orang percaya? Apa keuntungannya bagi orang percaya? Saudara, yang pertama, kebangkitan Kristus menjamin keselamatan kita. Coba kita lihat kembali di ayat 14. Tetapi Anda, ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudara, kebangkitan Kristus menjamin keselamatan kita. Kristus sendiri katakan, Paulus sendiri katakan berdasarkan inspirasi, kalau Kristus tidak pernah bangkit, maka program keselamatan Tuhan tidak terselesaikan. Tadi di awal saya katakan, kalau Kristus tidak bangkit, maut tak pernah dikalahkan. Betapa malangnya orang yang menghabiskan waktunya seumur hidup, mengorbankan segala-galanya untuk Tuhan, hanya untuk memberitakan berita ini, hanya untuk mengajarkan berita ini kepada segala bangsa bahwa Kristus telah bangkit, memberitakan bahwa semua orang harus bertobat dan percaya kepada Dia yang telah bangkit itu supaya selamat. Betapa malangnya mereka. Saya rasa Paulus, seandainya Kristus tidak bangkit, dia menjadi orang yang paling meraung, saudara, yang meninggalkan segala-galanya hanya untuk ikut Tuhan. Saya rasa Yohanes yang keluarganya kaya juga, bapaknya kan punya banyak hamba, punya banyak karyawan, nelayan, meninggalkan segala-galanya, ditinggalkan jalannya hanya untuk ikut Tuhan, melayani Tuhan, hanya untuk memberitakan Injil kepada semua makhluk. Rela, menurut tradisi direbus, menurut tradisi Rasul Yohanes direbus dan diasingkan ke Pulau Patmos. Saya rasa kalau Kristus tidak dibangkitkan, dia orang yang paling meraung. Bagaimana dengan semua saksi iman kita? Seandainya Kristus tidak dibangkitkan, mereka yang telah mati karena penganiayaan, entah dibakarkah, entah diadu dengan binatangkah, entah dimasukkan ke dalam rak penyiksaanKah, saudara, mereka semua menjadi orang yang paling malang di muka bumi. Belum terhitung kita semua yang di tempat ini. Betapa malangnya kita. Dan Paulus katakan lebih malang lagi mereka yang percaya kepada Dia. Lebih malang lagi, yang berpengharapan bahwa saya mati kapan saja pasti masuk surga karena Kristus telah bangkit. Tapi kenyataannya tidak. Anda bisa bayangkan, sudah punya iman yang sedemikian besar di bumi itu, ternyata ketika mati buka mata api neraka semua. Dan Tuhan berkata, sebenarnya Kristus tidak pernah bangkit, kamu salah beriman. Saudara, betapa malangnya nasib orang seperti itu, betapa malangnya nasib kita. Tetapi yang benar apa kata Tuhan? Kristus bangkit. Kristus bangkit. Maka dari sebab itu, siapapun yang berdosa, siapapun yang belum bertobat dan percaya kepada Kristus, harus segera bertobat dan percaya kepada Kristus, karena Dia benar-benar bangkit dari antara orang mati. Harus betul-betul bertobat. Oleh sebab itu, semua orang yang belum bertobat dan percaya kepada Kristus, itu yang sering kita katakan, mereka yang belum bertobat dan percaya kepada Kristus akan binasa dalam neraka. Pasti. Karena mereka manusia berdosa. Jangan pernah anggap segala kesalehan yang mungkin Anda perbuat, segala kesalehan yang mungkin ada pada diri Anda mampu membawa Anda ke surga. Tidak bisa, saudara. Jangan anggap bahwa kita setiap hari berlutut di hadapan Tuhan, kemudian sembah sujud akan membuat Anda ke surga. Tidak. Jika Anda belum bertobat dan percaya. Siapapun di muka bumi ini bisa menaruh imannya kepada Kristus dan memiliki kepastian yang paling pasti, karena Dia telah mengalahkan maut. Saudara, tetapi tidak hanya kebangkitan Kristus menjamin keselamatan kita.
Tetapi kebangkitan Kristus menjamin kebangkitan kita semua dari antara orang mati. Saudara, Paulus sendiri katakan, kalau Kristus tidak bangkit, tidak ada yang bangkit. Tidak ada. Tidak ada satu. Kebangkitan Kristus menjamin kebangkitan kita semua. Makanya Paulus katakan apa? Dia dibangkitkan sebagai yang sulung. Nanti akan disebut lagi oleh Paulus sebagai yang sulung dari antara orang mati. Saudara, ketika Paulus menjelaskan kebangkitan Kristus, kenapa dia sebut yang sulung? Apa sebabnya? Kata yang sulung itu merujuk kembali kepada perayaan orang Yahudi. Perayaan buah sulung. Dalam perayaan ini, jadi semua hasil panen yang terbaik diberikan pada Tuhan. Yang terbaik diberikan kepada Tuhan. Karena yang sulung yang terbaik mesti diberikan kepada Tuhan. Nah saudara, ketika yang sulung yang terbaik diberikan kepada Tuhan, mereka lakukan dengan iman. Dan sama sekali tidak, oh kalau saya kasih yang terbaik, kira-kira makan apa saya nanti sekeluarga. Sama sekali tidak berpikir demikian. Kenapa? Karena orang Yahudi percaya bahwa persembahan buah sulung mereka mengasumsikan adanya panen berikutnya. Saya berikan yang terbaik untuk Tuhan, maka Tuhan akan berkati itu hasil panen berikutnya, sehingga saya sekeluarga bisa hidup. Ini perayaan buah sulung orang Yahudi. Nah saudara, kebangkitan Kristus dikaitkan dengan perayaan buah sulung. Artinya apa? Ketika Kristus benar-benar bangkit dari antara orang mati, maka konsekuensinya akan ada kebangkitan berikutnya. Akan ada panen berikutnya. Dan kebangkitan berikutnya, kebangkitan siapa? Itu kebangkitan dari kita yang bertobat dan percaya pada Kristus. Saudara, makanya kebangkitan Kristus menjamin kebangkitan kita. Dan kebangkitan Kristus yang dengan tubuh tersebut itu menjamin tubuh kebangkitan kita yang mulia juga. Saudara, ada orang yang mungkin berpikir bahwa kalau saya bangkit dari antara orang mati, tubuhnya seperti apa sih? Apakah seperti saat ini? Apakah saya yang dulunya misalnya berjerawat giginya berantakan bangkit dengan tubuh yang sama? Begitu. Apakah seperti ini? Jawabannya tidak, saudara. Kebangkitan Kristus menjamin bahwa ketika saya bangkit dari antara orang mati, bahwa ketika kita semua bangkit dari antara orang mati, kita semua akan mengenakan tubuh yang mulia. Tubuh yang mulia. Tubuh yang bukan seperti tubuh saat ini. Tubuh yang surgawi, bukan tubuh yang duniawi. Coba kita lihat 1 Korintus pasal 15 ayat 39 sampai 41. Ayat 39 sampai 41. Dikatakan begini, bukan semua daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan kemuliaan bintang-bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Saudara, ini tubuh kebangkitan kita. Tubuh yang berbeda dari tubuh saat ini. Tubuh yang mulia. Kata Paulus, tubuh yang tak bisa binasa. Artinya apa? Artinya tubuh yang tak bisa menua. Tubuh yang tak bisa sakit. Ini tubuh yang akan diberikan kepada kita ketika kita bangkit dari antara orang mati. Dan ini dijamin karena Yesus telah bangkit. Dan ketika Yesus bangkit, murid-murid menyaksikan dia menggunakan tubuh yang mulia. Makanya Paulus katakan bahwa kita semua nanti ketika dia datang kembali, kita akan menjadi serupa dengan Kristus, mengenakan tubuh yang mulia seperti Kristus. Saudara, saya rasa ini merupakan satu hal yang paling membuat semua orang Kristen itu bisa melewati penderitaan tanpa sedih. Bahkan bisa melewati kematian dengan penuh bahagia. Kenapa? Karena mereka tahu mereka akan bangkit dari antara orang mati. Saudara, tapi perhatikan, Paulus katakan apa?
Ada kemuliaan bintang, tapi kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Apa maksudnya saudara? Apa maksudnya? Paulus bukan sekedar hanya ingin ngomong ilmu pengetahuan. Walaupun kalau kita cek ilmu pengetahuan sekarang, apa yang Paulus katakan benar. Kemuliaan bintang satu beda dengan kemuliaan bintang lain. Sinar bintang satu beda dengan sinar bintang lain. Beda. Tetapi apa yang ingin diajarkan Paulus di sini? Apa yang ingin diajarkan Tuhan di sini? Bukan sekedar ilmu pengetahuan, tapi apa? Tuhan ingin memberitahukan kepada orang percaya, sekalipun kita nanti bangkit dengan tubuh yang mulia, tapi kita semua akan punya kemuliaan yang berbeda. Akan punya kemuliaan yang berbeda. Itulah sebabnya dalam Alkitab diajarkan, bahkan Kristus sendiri ketika di bumi mengajarkan, kumpulkanlah hartamu di surga, bukan di bumi. Untuk apa saudara? Untuk apa Kristus mengajarkan hal tersebut? Itulah sebabnya kenapa Paulus mengajarkan bahwa kita semua harus bekerja dengan sangat giat bagi Tuhan, berkorban bagi Tuhan, taat sepenuhnya kepada Tuhan, karena kelak akan ada tahta pengadilan. Itulah sebabnya saudara, kenapa? Karena nanti ketika bangkit dari antara orang mati, kita semua punya kemuliaan tubuh yang berbeda. Tidak sama. Walaupun sama-sama tubuh yang mulia, tapi punya kemuliaan yang berbeda. Kemuliaan dari mereka yang telah berkorban dengan amat sangat, yang lebih rela taat kepada Tuhan dengan amat sangat, sekalipun ada banyak penderitaan yang menghadang di depan, tapi lebih tetap pilih ikut Tuhan. Tentu punya kemuliaan yang berbeda dibandingkan dengan mereka yang ketika lihat penganiayaan tidak berani berdiri bagi Tuhan. Ketika lihat ada perintah Tuhan yang satu, saya nggak mau turuti karena merugikan saya. Ketika lihat yang satu, saya nggak mau tebang pilih terhadap ketaatan. Tentu berbeda kemuliaannya dengan mereka yang mengorbankan segala-galanya untuk taat pada Tuhan. Sangat beda saudara. Itu pasti. Saudara, ketika nanti di tahta pengadilan, kita semua dibangkitkan. Saya rasa tak ada satu orang pun yang menyesal karena terlalu banyak berkorban bagi Tuhan. Saya rasa tak ada satu orang pun yang ketika bangkit dari antara orang mati menyesal. Kenapa saya hidup terlalu taat ya waktu itu? Menyesal, kenapa ya saya waktu itu mau mengorbankan segala-galanya pekerjaan saya hanya untuk berbakti di hari Minggu. Saya rasa tidak ada orang yang menyesal waktu itu seperti itu. Yang ada orang menyesal karena seandainya waktu bisa diputar kembali, saya akan hidup setaat-taatnya begitu. Seandainya waktu bisa diputar kembali, saya mau berkorban bagi Tuhan, saya mau berdiri bagi Tuhan sekalipun penganiayaan datang, saya mau tunduk setunduk-tunduknya di hadapan Tuhan, sekalipun firman-Nya terasa sulit bagi daging saya. Waktu itu penyesalan yang ada seperti itu. Saudara, jangan berpikir yang penting masuk surga jadi tukang sapu pun tidak apa-apa. Jangan berpikir demikian. Anda belum tahu, kita semua belum tahu kemuliaan kita akan seberapa indah waktu. Tapi satu hal yang saya bisa pastikan, itu paling indah. Selama seseorang mau hidup bergiat bagi Tuhan, selama seseorang mau taat pada Tuhan, selama seseorang mau berkorban segala-galanya bagi Tuhan, mereka akan mendapatkan tubuh yang mulia. Tubuh yang mungkin lebih mulia dibandingkan kemuliaan tubuh yang lain. Sebenarnya Tuhan katakan, kemuliaan yang satu berbeda dengan kemuliaan yang lain. Dan ini dijamin dengan apa? Kebangkitan Kristus. Makanya Paulus katakan, seandainya Kristus tidak bangkit, maka ini semua tidak percuma. Tetapi yang benar apa? Kristus bangkit dari antara orang mati. Nah saudara, semua masih banyak hal yang bisa kita pelajari. Saya berusaha memangkas sepangkas-pangkasnya. Karena kalau kita buat jadi khotbah berseri agak kurang kurang mantep, karena minggu depan kita bukan pada momen ini lagi. Maka saya berusaha seringkas-ringkasnya. Tapi hari ini kita melihat beberapa fakta penting, beberapa hal penting sehubungan dengan kebangkitan Kristus. Kita lihat bahwa itu adalah fakta sejarah yang tak mungkin terbantahkan. Dan kita sudah lihat bahwa
faedah kebangkitan Kristus bagi kita itu apa? Itu menjamin keselamatan kita dan menjamin kebangkitan tubuh kita masing-masing. Sekiranya apa yang kita pelajari pada hari ini menguatkan dan membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Minta kesediaan